Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar rutinitas setiap tahun saja, tetapi Allah menciptakan itu semuanya, Allah memerintahkan itu semuanya bukan karena sebab. Pasti akan ada hikmah di balik perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka arti daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu mencapai derajat ketakwaan. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwa semua ibadah yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Bahwa la'allakum tattaqun. Ketika kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu, bahwa seperti Nabi Musa alaihi salam ketika malamnya bermunajat, Nabi Musa alaihi salam siangnya berpuasa. Maryam berpuasa, tidak berbicara, tidak makan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai umat beliau Nabi Muhammad SAW, kita diperkenankan untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum saja. Coba bayangkan ketika kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, apa yang akan terjadi? Alhamdulillah wa syukurillah, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW beserta umat-umat atau pengikutnya sampai saat ini kita tidak diperintahkan untuk berpuasa seperti halnya puasanya Maryam. Nabi Isa berpuasa, Nabi Daud berpuasa, semua orang-orang terdahulu berpuasa sebagai ikhtiar, tirakat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita kaji apa yang bisa kita petik hikmah daripada berpuasa, terlebih berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang saya hormati, paling tidak ada 3 hal hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, kita tinjau dari segi kesehatan, bahwa orang yang berpuasa itu darahnya bersih karena tidak tercampur dengan kolesterol dan lain sebagainya. Maka sebuah contoh ketika orang yang akan operasi, kata dokter, untuk beberapa saat berpuasa terlebih dahulu. Ini ternyata dalam ilmu medis pun berpuasa menjadi salah satu hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membersihkan darah-darah kita yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, dari segi sosial, maka ketika orang yang melaksanakan puasa merasakan orang yang fakir, orang yang susah makan, ketika kita lihat orang-orang di pinggir jalan yang susah makan, itu kita bisa merasakan bahwa oh, seperti itu orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak seberuntung kita saat ini. Maka Allah memerintahkan itu semuanya agar empati, rasa sosial kita itu muncul. Maka disinilah
kita diperkenankan untuk bersedekah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu spiritual. Bahwa roh kita, di dalam tubuh kita ada dua hal, yaitu fujur dan takwa. Maka ketika kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan satu perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa, insya Allah dalam roh kita, spiritual kita yang keluar hal-hal yang baik, yaitu ketakwaan. Maka kita bisa menjaga lisan kita saat berpuasa dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka bukan takwalah yang muncul dari diri kita, melainkan diri yang satu, jiwa yang satu kita, yaitu fujur atau nafsu belaka. Maka di sini hikmah daripada berpuasa adalah untuk menyingkirkan fujur yang ada di dalam diri kita, jiwa nafsu kita digembleng, dihabiskan, agar yang muncul dalam diri kita adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian yang keluar dari lisan kita hal-hal yang baik. Itulah 3 hal sedikitnya hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan sisa usia kita yang dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini, seperti halnya doa yang telah kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita sudah dipertemukan di bulan suci Ramadan, maka kita maksimalkan ibadah kita, maksimalkan, karena bulan ini bulan yang penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.